Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfari Jiardiansyah dengan NIM akhir 290. Saya dari angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai game desain saya yang berjudul Resident Evil 4, di mana tagline dari Resident Evil 4 ini yaitu Survive the Horror, Uncover the Truth, di mana timnya yaitu bersifat tim survival core. Kemudian, game Resident Evil 4 ini terakhir kali update yaitu pada tanggal 31 Oktober 2025. Nah, kemudian game of review dari game Resident Evil 4 ini, yaitu game survival horror dengan sudut pandang orang ketiga yang mengikuti Leon S. Kennedy dalam misi menyelamatkan putri Presiden AS dari sekte misterius. Nah, di mana game bergenre survival horror ini dengan sudut pandang orang ketiga, di mana pemain mengendalikan tokoh utama bernama Leon S. Kennedy. Leon adalah seorang agen pemerintah yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil di Eropa untuk menyelamatkan putri Presiden Amerika Serikat yang diculik oleh sebuah sekte atau zombie-zombie bernama Los Illuminados. Kemudian target audiens yaitu remaja hingga dewasa 17+, penggemar game aksi dan horor dengan elemen strategi dan eksplorasi, yaitu game ini ditujukan untuk pemain usia 17 tahun ke atas, terutama bagi mereka yang menyukai game aksi, horor, dan eksplorasi yang membutuhkan strategi. Kemudian genre yaitu bersifat survival horror, action, third person shooter. Selanjutnya yaitu look and feel, di mana atmosfer visual, yaitu atmosfernya gelap, realistis dan mencekam. Warna dominan kusam dengan efek pencahayaan dramatis, menonjolkan rasa tegang dan ketakutan. Detail realistis dengan tekstur alami, efek kabut dan hujan ringan untuk suasana yang suram. Jadi kayak suasana dan visual gamenya itu dibuat realistis dengan warna yang gelap dan pencahayaan dramatis untuk meningkatkan ketegangan. Di mana kita main game itu kita serasa kayak tegang dan dramatis. Kemudian secara gameplay objektif dari game Resident Evil 4, di mana misi utamanya yaitu menyelamatkan Ashley Graham, mengungkap rahasia sekte Los Illuminados, bertahan hidup melawan serangan musuh. Di mana misi utama saat kita bermain game itu yaitu menyelamatkan putri presiden yaitu Ashley Graham, kemudian mengungkapkan rahasia sekte Los Illuminados, kemudian bertahan hidup melawan serangan musuh. Kemudian game flow, di mana pemain menjelajahi area satu persatu, memecahkan teka-teki menggunakan amunisi dan melawan musuh. Progres dicapai melalui sistem checkpoint dan menyimpan manual. Jadi di mana kita saat bermain, permainan dibagi menjadi beberapa area besar, terutama desa, kastil, dan pulau. Pemain akan maju dari satu area ke area berikutnya dengan cara menyelesaikan misi, memecahkan puzzle, dan mengalahkan bosnya. Kemudian play flow, yaitu eksplorasi, pertempuran, puzzle, boss fight, ke scan area berikutnya, di mana kita siklus gameplaynya yaitu pertama eksplorasi, bertarung, kemudian memecahkan puzzle, lalu melawan bos sebelum masuk ke lokasi baru, kemudian ke area berikutnya. Game progression, desa, kastil, pulau laboratorium, setiap area memiliki bos utama yang harus dikalahkan untuk melanjutkan. Nah, di mana kita saat melakukan gamenya, kita ada beberapa area besar yaitu kayak desa, kastil, pulau. Kemudian setiap pemain itu akan maju dari satu area ke area berikutnya dengan cara menyelesaikan kayak puzzle dan mengalahkan bos untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu core mechanic, di mana rules-nya yaitu pemain mati jika HP habis, amunisi terbatas, tidak bisa menyimpan saat bertempur. Di mana saat kita
HP kita habis, kita tidak bisa, melanjutkan pertempuran lagi. Kemudian dalam ekonomi, mengumpulkan uang dan treasure, membeli upgrade senjata, dan berdagang sebagai merchant, dan karakter movement, berjalan dan berlari, menghindar, membidik, menembak, dan berinteraksi. Kemudian dalam combat system, sistem tembak manual, efek berbeda per target, bisa untuk jarak dekat. Nah, jadi gimana? Jadi, dunia game ini dibuat dengan respon realistis. Musuh dapat mendengar suara langkah atau tembakan, kemudian suara bereaksi terhadap cahaya, sehingga pendekatan pemain dapat memengaruhi jalannya pertarungan. Kemudian ekonomi dalam game tersebut menggunakan sistem uang dan treasure. Pemain dapat mengumpulkan barang tersebut untuk membeli senjata atau melakukan upgrade pada merchant. Kemudian pergerakan karakter meliputi berjalan, berlari, menghindar, dan menembak. Itu inventory berbentuk grid, sehingga pemain harus menata item dengan strategi yang baik. Selanjutnya yaitu kayak sistem pertarungannya, yaitu menekankan ketepatan, tembakan ke bagian tubuh tertentu memberikan efek yang berbeda. Misalnya kayak tembakan ke kaki, membuat musuh jatuh. Kemudian untuk jarak dekat, pemain bisa menggunakan pisau atau melakukan tendangan. Selanjutnya yaitu story dan naratif, di mana backstory-nya yaitu 6 tahun setelah insiden Recon City, Leon menjadi agen pemerintah AS. Ia ditugaskan menyelamatkan putri presiden yang diculik sekte misterius di pedesaan Spanyol. Nah, di mana cerita dari Resident Evil 4 ini dimulai 6 tahun setelah kejadian Recon City, di mana Leon kini bekerja sebagai agen pemerintah dan diberi misi untuk menyelamatkan putri presiden yang diculik oleh sebuah sekte misterius. Di mana sepanjang permainan, Leon menemukan bahwa sekte tersebut menggunakan kayak parasit bernama Las Plagas untuk mengendalikan manusia. Selanjutnya, plot progression. Leon tiba di desa, diserang warga, bertemu Ashley, melawan pemimpin sekte, melarikan diri dari pulau eksperimen. Di mana kayak alur ceritanya berkembang ketika Leon itu bertemu dengan Ashley. Dan bersama-sama mereka harus melewati berbagai area berbahaya. Leon juga bertemu karakter lain seperti kayak Ada Wong, memiliki agenda tersendiri. Cerita di cerita tersebut melalui cutscene yang memperlihatkan dialog dan ekspresi karakter, sehingga pemain itu dapat memahami hubungan antara tokoh dan konflik yang terjadi. Selanjutnya yaitu main karakter. Main karakter yaitu di mana ada seorang tokoh utama, yaitu Leon S. Kennedy, di mana role-nya itu sebagai agen pemerintah. Kemudian personality yaitu tenang, cerdas, sarkastik. Abilities tembak akurat, refleks cepat, dan background-nya yaitu mantan polisi Recon City. Di mana karakter dari Leon S. Kennedy ini digambarkan kayak tenang, cerdas, dan sedikit sarkastik. Kemudian Ashley Graham, di mana Ashley Graham ini yaitu target penyelamatan dari Leon S. Kennedy, di mana background-nya itu yaitu putri presiden Amerika yang diculik, kemudian personality-nya yaitu penakut namun penting untuk misi. Selanjutnya yaitu ada karakter Ada Wong, di mana role-nya itu agen misterius. Untuk personality-nya yaitu enigmatis, memiliki agenda sendiri, relationship-nya yaitu kadang membantu Leon. Di mana Ada Wong ini seorang agen misterius yang kadang membantu namun memiliki tujuan sendiri. Musuh utamanya kemudian musuh utama dari game Resident Evil ini yaitu ada Ganados, Zeolos, Regenerador, dan kayak bos-bos yang lain. Selanjutnya yaitu game world. Di mana di dunia Resident Evil 4 itu dibangun dengan suasana kelam dan menegangkan. Lingkungannya itu kayak realistis, berkabut, dan hujan ringan. Kemudian
Di game ini itu ada terdiri dari 3 area utama, yaitu ada desa, kastil, dan pulau laboratorium. Di mana dalam desa itu ada area pertama yang penuh jebakan dan musuh sederhana. Kemudian dilanjut ke kastil, yaitu memiliki puzzle yang lebih rumit dan musuh yang lebih kuat. Kemudian terakhir itu kayak Research Island, di mana menjadi pusat eksperimen biologis dan lokasi bos terakhir berada. Setiap area dirancang dengan tema visual dan tantangan yang berbeda untuk menjaga variasi gameplaynya. Selanjutnya yaitu interface dan control, di mana ada visual system yaitu ada HUD, HP, kemudian amunisi, peta, icon interaksi, dan inventory, grid system, kamera yaitu menggunakan third person over the shoulder. Kemudian control system yaitu gerakan WASD, stick kiri, tembak itu menggunakan mouse atau trigger, dan interaksinya menggunakan I atau X. Dan audio design, ada musik latar menegangkan dengan efek ambient, angin, langkah, atau jeritan. Kemudian artist style semi realistis, atmosfer gelap, pencahayaan yang sinematik. Dimana kayak interface dari game ini dibuat sederhana mungkin namun informatif. Dimana menampilkan kayak jumlah amunisi dan ikon interaksi, kemudian inventory menggunakan grid sehingga pemain bebas mengatur posisi item. Dimana kemudian kayak kameranya itu dimana berada di belakang karakter sehingga memberikan pengalaman bermain yang lebih imersif. Selanjutnya yaitu ada control system, menggunakan kombinasi tombol untuk bergerak, membidik, menembak, dan berinteraksi. Dari sisi audionya ini menggunakan musik yang menegangkan dan efek ambient seperti angin, langkah kaki, serta suara monster untuk menciptakan suasana yang horor. Kemudian special fitur, di mana kayak game optionnya itu tingkat kesulitan dapat disesuaikan, sensitivitas kamera, gaya kontrol. Kemudian save system yaitu ada kayak save manual dengan mesin tick, kemudian mode new game, kemudian setelah itu kayak menggunakan permainan baru untuk membuat game baru. Kemudian extras, di mana skin karakter tambahan, senjata rahasia, referensi seri RI lama. Jadi gimana? Kayak kita di dalam game RE4 itu, sebelum masuk ke permainan utama, pemain akan melalui area tutorial yang mengajarkan cara untuk bergerak, membidik, dan menembak. Setelah itu, pemain memasuki 3 level utama, yaitu di The Village, Castle Hall, dan Research Island, masing-masing dengan tantangan yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, Resident Evil 4 ini menggabungkan aksi, kemudian horor, puzzle, dan cerita yang kuat untuk menciptakan pengalaman gameplay yang seru dan menegangkan. Kemudian game ini itu dikenal memiliki pacing yang solid, karakter yang memorable, serta desain level yang membuat pemain penasaran dari awal hingga akhir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.